Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini. Dan kali ini kita akan kembali ke DJ News edisi spesial Apple. Oke, jadi kemarin Apple mengadakan event ya guys. Dan eventnya itu benar-benar mind blowing banget. Tapi sebelum kita masuk ke bagian yang mind blowing, kita masuk ke apa aja yang Apple luncurkan pada event tersebut ya guys. Jadi eventnya itu benar-benar panjang banget guys. Dan ya, informasi yang diberikan juga banyak banget. Terutama dari segi iPhone ya guys. Tapi sebelum kita ke iPhone, kita lihat dulu Apple Watch. Ya, jadi Apple meluncurkan Apple Watch series ke-8-nya guys. Dan sebetulnya nggak sampai ada peningkatan yang signifikan banget gitu ya. Karena Apple Watch Series 8 ini ternyata menggunakan CPU yang sama dengan Series 6 dan juga Series 7-nya. Jadi ya nggak ada peningkatan yang benar-benar drastis-drastis amat gitu ya guys. Tapi ternyata Apple juga menambahkan fitur baru di Apple Watch Series 8 ini ya guys. Contohnya adalah adanya sensor untuk temperatur. Jadi Apple menambahkan sensor temperatur ini nggak hanya fitur gimmick yang hanya bisa mengukur temperatur aja gitu guys. Enggak ya. Tapi mereka juga menghubungkan sensor temperatur ini dengan perhitungan masa ovulasi dari perempuan. Nah, katanya sih ada hubungannya ya peningkatan temperatur dalam tubuh itu dengan masa periode ovulasi dari perempuan guys. Jadi kalau kalian buat perempuan yang ingin tahu mensnya kapan, ovulasinya kapan, sekarang itu jadi lebih gampang gitu loh guys kalau menggunakan Apple Watch Series 8 ini. Nah lalu mereka juga memperjelas bahwa Apple Watch Series 8 ini selain untuk fitness juga banyak fitur safety-nya ya guys. Misalnya di saat-saat darurat itu membutuhkan pertolongan, Apple Watch Series 8 ini sangat membantu dan mereka menambah sebuah fitur baru yaitu crash detection. Jadi kalau kalian menubruk dengan menggunakan kendaraan kalian itu mereka bisa langsung tahu gitu ya Apple Watch-nya. Dan kalau tidak ada feedback ke Apple Watch kalian itu ternyata mereka bisa langsung menelpon ke 911 atau polisi. Nah tentunya adanya fitur crash detection ini juga menambah beberapa upgrade dari isi Apple Watch Series 8 nih. Yaitu akselerometernya itu udah beda banget karena digunakan untuk mengukur hari ini ya guys. Juga untuk sensor temperatur itu juga ditambahkan di hardware-nya juga. Nah meskipun ada beberapa tambahan dan juga fitur baru, menurut saya Apple Watch Series 8 ini hanyalah upgrade yang biasa aja guys. Karena tidak begitu signifikan ya jika dibandingkan dengan Apple Watch Series yang sebelum-sebelumnya gitu guys. Karena juga nggak ada peningkatan dari sisi CPU, tidak ada peningkatan dari sisi baterainya juga. Oh iya, mereka juga menambahkan fitur low power mode guys. Jadi kalau misalnya kalian ingin lebih hemat, kalian bisa menggunakan fitur low power mode ini di Apple Watch Series 8 kalian. Dan tentunya fitur low power mode ini nggak hanya di Series 8 aja ya, tapi bisa sampai katanya mulai dari Series 4 sampai ke Series 8 ini bisa semua guys. Selanjutnya Apple juga mengatakan bahwa mereka juga akan memperbarui Apple Watch SE mereka supaya desainnya itu lebih ke arah yang modern. Tetapi tentu saja layarnya ini masih tidak seperti Series 8 ya guys. Jadi layarnya ini seperti Series 6. Dan semua core elemen yang dibutuhkan di Apple Watch itu semuanya akan ada di Apple Watch SE nih guys. Jadi tentunya harganya juga akan lebih murah. Dan tahun ini Apple memperkenalkan produk baru dari Apple Watch mereka yaitu Apple Watch Ultra. Ya, bukan Pro guys. Jadi nggak ada tiru-tiru lagi ya. Tapi sekarang namanya Ultra di watch-nya. Tentu saja Apple Watch Ultra ini memiliki berbagai macam fitur yang tidak ada di Series 8 ataupun SE ya guys. Karena Apple mengatakan bahwa mereka sebetulnya membuat Apple Watch Ultra ini untuk orang-orang yang suka mendaki, suka diving, dan lain-lain. Pokoknya yang olahraga-olahraga ekstrim itu ya. Itu mereka membutuhkan sebuah Apple Watch yang dapat mendukung berbagai macam
hal yang dapat membantu para olahragawan ekstrim tersebut, guys. Mulai dari desain yang berbeda banget dan juga layarnya itu jauh lebih besar ya. Kalau nggak salah 4,9 inci. Jadi jauh lebih besar daripada Apple Watch biasanya. Bahkan layarnya ini juga sangat terang banget ya, guys. Bisa sampai 2000 nits. Dan kalian tahu sendiri 2000 nits itu gila sih terangnya. Lalu desainnya ini juga benar-benar sangat kokoh banget ya guys. Kalau kalian lihat, kalian bandingkan dengan Apple Watch lainnya, desainnya ini benar-benar sangat kokoh banget. Saya nggak lihat ini keren ya, tapi kokohnya itu loh kerasa banget ya. Dan juga mereka menambahkan satu button baru di sebelah kiri, itu katanya action button, dan action button ini digunakan untuk para profesional supaya lebih gampang ya kalau aksesnya. Mungkin kalau waktu diving kan nggak bisa pakai touchscreen-nya. Itu makanya ada tambahan action button tersebut guys. Tentu saja fitur-fitur yang ada di Apple Watch yang lain itu ada semua di Apple Watch Ultra ini. Dan juga mereka menambahkan bahwa ada aplikasi baru yang digunakan untuk diving gitu guys. Itu dibuat khusus ya untuk Apple Watch Ultra ini. Lalu antena GPS-nya itu juga ada 2 ya frekuensinya, jadi nggak cuma satu. Jadi bisa lebih akurat lagi di Apple Watch Ultra. Selain itu juga mereka menambahkan sebuah speaker baru dan juga mikrofon baru. Dan juga mereka menambahkan pengukuran kedalaman di Apple Watch Ultra. Dan mereka juga mengatakan bahwa baterainya itu paling besar dan tahan lama. Jadi untuk single charge-nya itu sampai 36 jam penggunaannya ini. Dan juga katanya bisa sampai 60 jam. Tapi fitur ini akan menyusul ya untuk sampai yang 60 jam ini. Oh iya, satu lagi hal yang menurut saya menarik ya. Kalau di Galaxy Watch 5 itu kan mereka menambahkan temperatur sensor ya. Gunanya untuk mengukur temperatur aja. Mereka nggak memikirkan hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh temperatur sensor tersebut gitu guys. Tapi kalau di Apple Watch ini ya, mereka memikirkan bahwa sebetulnya temperatur sensor itu bisa dihubungkan dengan periode ovulasi dari wanita. Nah, hal itu sebetulnya menurut saya bagus banget gitu ya. Jadi Apple tuh nggak menambah sesuatu itu karena ada teknologinya. Bukan. Tapi mereka juga memikirkan teknologi ini bisa digunakan untuk apa lagi sebetulnya guys. Lanjut lagi ya ke Apple Watch Ultra guys. Jadi di Apple Watch Ultra ini tentu saja ketahanan dari jam tersebut karena sangat kokoh juga sangat tahan banget. Mereka mengatakan lebih tahan air, lebih tahan debu, dan juga lebih tahan dingin gitu ya guys. Jadi ya pokoknya semuanya ini lebih enak gitu ya. Mungkin untuk digunakan para penjelajah-penjelajah alam di sana. Lalu selain itu mereka juga memperkenalkan 3 macam band baru ya guys. Tentunya dibuat agar bisa dipilih untuk Apple Watch Ultra ini. Ada yang untuk diving, ada yang untuk olahraga ekstrim, dan juga ada yang untuk hiking guys. Oke langsung aja ke harga. Untuk Apple Watch SE itu dimulai dari $249. Dan untuk Apple Watch Series 8 itu dimulai dari harga $399 untuk yang GPS saja. Dan untuk yang ada selularnya itu dimulai dari $499 ya guys. Dan untuk Apple Watch Ultra ini harganya juga sangat ultra banget ya guys. Karena harganya sekarang adalah $799. Ya kalian nggak salah denger nih. $799 itu bisa dapat satu iPhone loh kalau nggak salah. Ya iPhone biasa itu bisa dapat guys. Ya jadi kalau kalian nggak butuh-butuh banget jangan beli yang Ultra lah ya. Beli yang SE aja udah keren gitu ya. Apalagi beli yang Ultra. Ultra itu terlalu ya overpriced dan menurut saya kalau kalian bukan pendaki gunung, bukan diver, atau bukan olahraga yang ekstrim gitu ya, ngapain beli Apple Watch Ultra ya? Desainnya ya juga nggak, menurut saya sih nggak bagus-bagus banget ya. Nggak tahu kalau kalian demen ya, tapi menurut saya sih biasa lah. Mending beli yang Series 8 atau yang SE kalau pemula. Oke, sekarang kita lanjut ke produk selanjutnya, yaitu AirPods Pro generasi kedua. Ya, akhirnya Apple memperkenalkan AirPods Pro generasi kedua, guys. Saya sempat mikir, ya apakah mereka juga akan memperkenalkan audio baru ya, seperti LE Audio di iPhone? Ternyata sih enggak. Itu hal yang sangat mengecewakan banget buat saya ya.
Karena saya pikir kalau AirPods Pro 2 ini ada, maka mereka juga akan menyempatkan sebuah audio codec terbaru yang dapat memberikan suara yang lebih bagus via Bluetooth ya, atau via wireless-nya itu. Dan ternyata enggak sih guys. Hal itu membuat saya sangat kecewa banget dengan AirPods Pro generasi kedua. Tapi ya sudahlah, mungkin kalau kita nggak tahu suara yang bagus itu gimana, kita ya mungkin dengarnya juga akan bagus-bagus aja gitu ya dari AirPods Pro generasi kedua ini. Langsung aja ke fitur dari AirPods Pro generasi kedua. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa active noise cancellingnya itu 2 kali lebih bagus ya daripada pendahulunya. Dan juga mereka juga mengatakan bahwa spatial audionya ini udah generasi yang terbaru. Selain itu, chipnya juga berubah guys. Sekarang chipnya udah namanya H2 ya. Peningkatan dari yang H1. Itu memberikan banyak peningkatan pada AirPods Pro generasi 2. Seperti peningkatan penggunaan baterai itu sampai 33% katanya guys. Lalu juga mereka mengatakan bahwa untuk charging case-nya itu bisa mengecas sampai 30 jam totalnya. Selain itu, silicon tips-nya juga ditambah ya. Jadi yang dulunya nggak ada extra small, sekarang udah ada extra small. Jadi mencakup lebih banyak lagi telinga yang ada di seluruh dunia ini guys. Lalu fitur transparansinya ini katanya sekarang lebih adaptif ya guys. Jadi namanya adaptive transparency. Jadi bisa menyesuaikan, kalau di luar telinga kita itu bising banget, mereka bisa mengurangi suara bising tersebut dan juga tetap memberikan transparansi sehingga kita bisa mendengar suara manusia atau suara hewan. Nah, semuanya ini dilakukan oleh algoritma computational dari Apple H2 chip ini ya guys. Nah, satu hal yang saya senang itu ya, ini ternyata kontrol dari AirPods Pro generasi 2 ini ditambah guys. Yang dulunya cuma touch control di bagian gagangnya itu, sekarang bisa swipe control guys. Swipe controlnya ini digunakan untuk memperbesar volume dan juga untuk memperkecil volume. Nah, casingnya ini yang menurut saya memiliki banyak improvement guys. Mulai dari charging case-nya itu bisa dicas menggunakan MagSafe dan juga menggunakan charging dari Apple Watch. Selain itu, case-nya ini juga bisa mengeluarkan suara ya. Nah, selain itu, casingnya ini juga memiliki U1 chip. Jadi kalau kalian ingin mencarinya tanpa suara dengan menggunakan tampilan visual gitu ya guys, itu seperti AirTag gitu. Mereka bisa juga di case-nya ini guys. Lalu juga case-nya ini seperti biasa ya, katanya juga water resistant dan juga bisa disematkan seperti gantungan gitu ya di sisinya. Hal ini merupakan hal yang baru untuk casing dari AirPods Pro generasi kedua ini guys. Harga AirPods Pro generasi kedua tetap sama, yaitu $249. Nah, sebelum kita masuk ke bagian yang mind blowing dan wow, kita masuk dulu ke iPhone yang biasa ya guys. iPhone yang biasa ini menurut saya sangat mengecewakan banget. Karena iPhone yang biasa ini, iPhone 14 itu chipnya itu loh. Mereka menggunakan chip yang lama guys. Tentunya chip A15 Bionic ini sudah ada di iPhone 13. Tapi yang iPhone 13 itu chipnya dulu GPU-nya itu hanya 4. Yang 5 GPU itu hanya di iPhone 13 Pro. Dan sekarang mereka menggunakan chip yang ada di iPhone 13 Pro itu di iPhone 14 ini guys. Jadi GPU-nya ada 5. Tentu saja ya pasti ada peningkatan grafis dari iPhone 13 guys. Tapi ya nggak sampai tinggi-tinggi banget gitu ya improvementnya. Nah, selain itu iPhone 14 ini mencoret mini dari list daftarnya ya guys. Sekarang mereka nggak ada mini lagi tapi menambahkan plus lagi ke listnya. Dulu sempat ada plus, terus jadi mini, sekarang jadi plus lagi guys. Ya, mungkin karena yang versi mininya itu nggak seberapa laku ya penjualannya. Jadi mereka mikir, ya udahlah buat apa sih kita jualan mini, kita jualan plus lagi aja. Karena versi plus itu kan biasanya baterainya lebih besar dan tentu saja layarnya lebih besar ya guys. Tapi selain kedua hal itu, tidak ada perbedaan yang sangat signifikan banget. Nah, meskipun mereka tidak mengganti chipnya menjadi A16 Bionic ya, mereka ini ternyata cukup inovatif juga guys. Karena dari segi kamera,
mereka juga menambahkan improvement yang cukup banyak. Tentunya dari segi low light-nya ya. Jadi kalau untuk foto yang dari iPhone 14 ini katanya improvement-nya sampai 2 hingga 3 kali ya untuk low light. Jadi lebih terang 2 sampai 3 kali gitu, guys. Selain itu juga mereka mengatakan ada yang namanya Photonic Engine. Photonic Engine ini yang membantu supaya low light picture atau video itu menjadi lebih terang 2 sampai 3 kali itu. Jadi ini sebuah proses dari software dan juga hardware yang begitu bagus ya guys. Dan juga ada fitur crash detection juga di iPhone 14 ini. Selain itu juga mereka menambahkan fitur safety baru yaitu SOS Emergency Satellite Messaging. Ya, jadi kalau misalnya kalian tersesat atau kalian bingung di tempat yang tidak ada sinyal radionya gitu ya guys, kalian bisa menggunakan fitur ini untuk terhubung ke satelit untuk meminta bantuan kepada ya kira-kira 911-nya Apple gitu ya. Dan fitur ini katanya sih gratis selama 2 tahun. Mungkin nanti akhirnya fitur ini ada subscription-nya ya guys untuk setelah 2 tahun pembelian dari iPhone 14 ini. Oh ya, mereka menambahkan action mode yang ya katanya mereka nggak usah pakai gimbal ya guys. Jadi kalau misalnya kalian syuting sambil lari, sambil goyang-goyang itu sekarang jauh lebih smooth daripada iPhone sebelumnya. Tentunya hal ini bisa dilakukan dengan cropping dari video itu. Jadi kalau videonya 4K, mungkin kualitasnya jadi lebih turun sedikit ya, nggak 4K lagi. Untuk kamera depannya, mereka juga memberikan sebuah fitur tambahan baru, yaitu autofocus guys. Jadi fitur tambahan ini bisa memberikan fokus ke wajah dari kamera depan di iPhone 14 kalian. Nah tentunya pasti ada hal yang buruk ya dari sebuah iPhone terbaru. Di iPhone 14 ini, yang di Amerika ya guys, SIM tray-nya itu dibuang. Karena sekarang hanya bisa menggunakan eSIM. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru guys, yaitu iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Ini adalah top tier dari smartphone Apple ya guys. Dan kehadirannya itu selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh orang di dunia ini guys. Dan dari iPhone 14 Pro ini, ternyata desain yang sebelumnya udah bocor itu ternyata benar guys. Tapi bukan I-shape ya, tapi sekarang adalah wide pill hole shape. Jadi benar-benar wide dan benar-benar satu gitu. Jadi benar-benar membaurkan fitur hardware dengan software itu secara seamless dan membuat supaya hardware itu tidak terkesan jelek gitu ya guys. Jadi banyak animasi-animasi yang ditujukan oleh pill hole shape ini guys. Dan mereka tidak menamakan pill hole shape ya. Namanya sekarang adalah Dynamic Island. Ya, Dynamic Island ini perpaduan antara software dengan hardware yang dipadukan secara bagus dan disajikan kepada konsumen sehingga hasilnya itu sangat bagus banget dan ya hardware-nya ini tidak terlihat jelek gitu tapi melainkan terlihat keren banget ya guys. Saya sih sangat excited banget ya dengan desain Dynamic Island nih guys karena menurut saya keren banget. Animasi yang diberikan juga cukup keren dan fungsinya itu jelas banget gitu loh guys. Bukan fitur gimmick yang hanya ada pada smartphone dan tidak dipakai. Apple ini memang paling pintar bikin fitur gimmick itu jadi keren. Sampai orang pingin banget gitu loh. Coba kalau di smartphone yang Android lainnya. Ada fitur baru tapi ya fitur gimmicknya itu nggak keren. Ya biasa aja gitu ya. Lalu layarnya ini juga mendapatkan upgrade yang sangat signifikan banget. Selain dari Dynamic Island tersebut, yaitu adalah fitur Always On Display. Ya, sejak tahun 2017 itu ya, sejak saya punya iPhone X itu sebetulnya Android itu udah banyak yang mulai menggunakan Always On Display. Tapi Apple ini selama 5 tahun itu nggak mau pakai guys. Jadi mereka itu mengundur-undur sampai waktunya tepat. Sampai mereka bisa merilis Always On Display ini dan terlihat bagus dan tidak terlihat gimmick gitu. Dan mereka juga mengatakan meskipun mereka menawarkan beberapa upgrade ini, mereka juga mengatakan bahwa baterainya itu tetap tahan lama, bahkan lebih lama daripada iPhone 13 Pro sebelumnya guys.
Lalu upgrade terbesar itu ada pada kameranya guys. Kameranya sekarang akhirnya Apple udah bisa mengenalkan 48 megapiksel ke kameranya. Setelah bertahun-tahun menggunakan 12 dan juga 13 megapiksel, akhirnya Apple bisa mengenalkan 48 megapiksel. Hal ini membuat saya excited banget. Karena menurut saya, foto dari iPhone sebelumnya itu udah bagus banget ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan flagship Android yang udah 108 megapiksel. Foto dari Apple ini masih bagus banget ya. Yang jeleknya itu mungkin kalau detail, kalau di zoom. Kalau di zoom fotonya itu ya mungkin lebih kalah ya daripada flagship Android lainnya. Tapi hal ini yang membuat saya excited karena saya penasaran apakah akhirnya di iPhone 14 Pro ini detailnya itu bisa mengalahkan flagship Android lainnya meskipun dengan megapiksel yang lebih sedikit gitu. Saya jadi penasaran banget. Saya nggak sabar tentu saja untuk mengetahui hasil foto dari iPhone 14 Pro ini guys. Dan tentu saja peningkatan itu tidak hanya pada main kamera. Di telefoto dan juga ultra wide kamera mereka itu mereka juga menggunakan photonic engine sehingga cahaya yang masuk itu juga akan lebih terang 2-3 kali guys. Oh ya, tentu saja kamera depannya juga ada autofocus juga dan lebih terang juga. Selain itu mereka juga tidak melupakan ya, flash LED-nya itu juga memberikan lebih banyak lagi variasi dan juga bisa mengukur jarak guys. Jadi kalau misalnya jaraknya dekat mungkin flashnya itu lebih dikurangi, kalau jaraknya jauh flashnya itu lebih terang lagi. Melalui software dari A16 Bionic mereka bisa melakukan hal itu dan menurut saya itu sangat membantu banget untuk foto di tempat yang lebih gelap lagi guys. Oh ya, tentunya fitur crash detection juga ada dan juga fitur pengiriman SOS message melalui satelit itu juga tetap ada ya di iPhone 14 Pro ini guys. Jadi jangan takut lah. Pokoknya iPhone 14 Pro ini upgrade-nya bener-bener gila-gilaan banget menurut saya. Fitur action mode juga ada di iPhone 14 Pro ini. Jadi semua fitur yang ada di iPhone 14 itu semuanya juga tetap ada di iPhone 14 Pro. Oh ya, meskipun upgrade-nya benar-benar gila-gilaan, tapi fitur video 8K itu masih belum ada ternyata di iPhone 14 Pro. Dan tentu saja fitur yang ada di iPhone 14 ada di iPhone 14 Pro, yaitu nggak akan ada SIM card tray lagi dan hanya menggunakan eSIM. Tentu saja ini di Amerika saja ya guys. Untuk harga dari iPhone ini ternyata untungnya ya guys masih sama semua. Jadi untuk iPhone 14 dimulai dari $799. Untuk iPhone 14 Plus dimulai dari $899. Dan untuk iPhone 14 Pro dimulai dari $999. Dan yang terakhir adalah iPhone 14 Pro Max dimulai dari $1.099. Oke, mungkin itu saja ya seluruh informasi dari Apple event kemarin guys. Jadi benar-benar sangat banyak informasi yang didapat, benar-benar banyak hal keren yang ada di sana. Dan ya menurut saya iPhone 14 Pro itu adalah VIP atau gadget of the event dari Apple event tersebut guys. Share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan DJ News kali ini. Komen jika kalian ingin membahas apapun tentang Apple di DJ News kali ini guys. See you guys di video selanjutnya. Akhirnya selesai juga. Gila panjang banget ya event Apple kali ini. Informasinya banyak banget sih. Ini terus terang saya jadi capek gitu bahasnya. Satu video ini sebetulnya rangkuman 1,5 jam dari event. Gila Apple.